MOP Lovers, selamat datang di Mereka Ada di Sini. Di episode kali ini kita akan membahas hal-hal mistis yang akan terus menyadarkan kalau mereka ada di sini. Dan saya masih bersama Ken karena kita akan melihat dari sudut pandang Indigo. Dan juga ada narasumber kita, ada Mas Anggi. Halo. Mas Anggi, makasih banget ya udah datang ke Mereka Ada di Sama-sama. Sini. Nah, ini kita pengen banyak tahu cerita tentang yang Mas Anggi pernah rasakan nih ya. Oke, Mas, apa sih yang bisa diceritakan sama kita dari cerita yang pernah terjadi? Ya, banyak sebenarnya ceritanya. Cerita tentang apa yang saya alamin dan teman-teman saya alamin juga. Ya. Jadi kita mulainya mungkin yang paling sederhana dulu lah ya, gangguannya gitu. Jadi kejadiannya itu rata-rata hampir setiap saya waktu itu dinas malam. Kalau di rumah sakit kan ada 3 shift ya, ada shift pagi, siang dan malam. Nah, kejadian yang paling pertama mungkin yang menurut saya itu, oh ya udahlah perkenalan nih. Jadi saya cerita dulu kok. Saya kerja di sana dulu tuh 2011 sampai dengan tahun 2022, 11 tahun, 11 tahun kerja di sana di rumah sakit. Nah, di awal-awal pertama kerja saya jadi administrasi, jadi mungkin perkenalan kali ya dari makhluk yang ada di sana itu. Ketika saya lagi ya ngurusin administrasi ruangan apapun itu. Nah, jadi ruangan tuh kecil, tembok kecil, ini komputer, meja komputer seperti ini. Di belakang pintu nih, pintu keluar. Nah, ada makhluk tuh cewek, kelihatannya cewek. Tembus dari tembok sebelah sini ke sebelah sini. Jadi kayak gitu, melintasin saya lagi kerja. Nah, pertama saya lihat, oh ya udahlah. Cuman bayangan mungkin, halu saya ngantuk mungkin kalau lagi dinas malam. Terus sampai dengan hampir mau subuh tuh gangguannya seperti itu. Terus-terusan lewat. Keluar istirahat dulu kayak misalkan apa, minum dulu, makan dulu. Nah, di meja tuh acak-acakan kayak apa? Buku atau apa gitu kan, tempat minum. Saya keluar, balik lagi ke situ udah rapi. Dan itu kejadian hampir selama seminggu full kalau misalkan saya lagi dinas malam. Pasti seperti itu kejadiannya. Saya belum tahu nih awalnya si makhluk itu tuh dari mana dan siapa. Sebelumnya seperti itu. Jadi karena mungkin waktu itu saya masih baru, jadi masih belum tahu ini awalnya dari mana sih. Kok ada, katanya kan rumah sakit tuh angker apa. Padahal rumah sakit ini masih bagus, terus pasien juga banyak. Jadi apa namanya ya, rame aja gitu. Nah, malam berikutnya kejadian hampir sama seperti itu. Ya udahlah, saya udah jadi anggap udah biasa aja gitu kan. Dan ternyata bukan saya sendiri. Ketika partner kerja saya itu selalu ngalamin hal-hal yang sama. Jadi dia nggak mau kalau tempat kerja kita tuh acak-acakan. Ini buku yang harusnya di sini dirapin lagi. Misalkan ada stok book gitu kan, itu dimasuk-masukin lagi ke situ. Pokoknya nggak mau di meja kerja itu ada yang nggak beres lah gitu. Nah, mulai dari situ saya mulai, ya udahlah saya beresin aja. Kalau habis kerja saya masukin lagi ke tempatnya semula. Lewat lagi cuman bilang, kalau bahasa Sundanya gini, nuhun tos diberesan. Jadi makasih udah diberesin. Oh, ternyata maunya seperti itu. Udah. Lepas dari situ saya masih penasarannya tuh, ini siapa sih sosok ini sebenarnya gitu kan. Sosok ini sebenarnya siapa? Udahlah, lepas dari situ berapa lama kemudian pindah tempat, asalnya di IGD, tempat saya ke ruangan rawat inap nih pertama di situ. Kalau ini lebih ekstrim kejadiannya. Ya, boleh majuan, Mas? Oh iya. Jadi ini tuh lebih ekstrimnya gini. Si yang saya lihat sebelumnya itu ternyata selalu menampakkan diri itu ke teman-teman perawat, apalagi ke penunggu pasien. Ada kejadian waktu itu, waktu dinas malam. Jadi di ruangan tuh kalau dinas malam perawat itu yang jaga cuman berdua. Biasanya gitu kan. Kalau pagi lebih banyak, siang lebih banyak, dan malam biasanya berdua. Malam itu kejadiannya tuh si teman saya itu yang kerja perawatnya, dua-duanya cowok nih, partner kerjanya cowok dua-duanya. Sekitar jam 1 apa jam setengah 2 malam,
Jadi ada pasien cewek, ibu-ibu, penunggu pasiennya anaknya cewek, anaknya cewek. Nah biasa suka minta untuk kalau misalkan infusannya habis, selalu minta tolong ke teman-teman perawat untuk diganti. Nah kan kalau di rumah sakit tuh ada jam-jamnya untuk obat A untuk disuntik jam berapa, ini jam berapa gitu kan. Nah tiba jam setengah 2-an lah malam. Partnernya yang satu itu lagi tidur, gantian nih partnernya tidur, yang satu lagi jaga biasa. Si penunggu pasien yang cewek ini anaknya minta tolong ke perawatnya, Mas tolong infusan ibu saya habis, tolong diganti. Oh iya sebentar saya siapkan dulu obat-obatnya. Nah si anaknya ini masuk lagi ke ruangan rawat inapnya ini, Nggak lama ini si perawat cowok teman saya ini, karena kan saya lagi di ruang admin, dia di ruangan nurse stationnya, lagi nyiapin obat. Ada perawat bawa troli emergency, troli emergency, masuk ke dalam cewek. Nah, cewek masuk tanpa ngomong, tanpa salam. Biasanya kan assalamualaikum ibu, selamat malam, biasanya gitu kan. Ini enggak, cewek senyum aja, terus bilang, oh ini mbak, katanya infusannya habis. Yaudah, dia datang cuman ganti infusan, senyum doang, ganti, udah. Habis itu selesai, keluar lagi. Hitungan detik si perawat cewek ini keluar, perawat cowok yang teman saya ini masuk. Ya selangan gitulah ya, selangan gitu. Dia terus nanya, oh ini udah diganti nih infusan. Udah, tadi sama temennya yang cewek. Lah, kan mbak minta tolong ke saya. Perawatnya cewek apa cowok? Ditanya nih sama si teman saya. Cewek, katanya mas. Oh cewek. Padahal inget di awal, yang dinas malam itu hanya laki-laki. Laki-laki berdua. Nah si cewek ini siapa? Dan ternyata si cewek ini yang selalu waktu dulu di ruangan saya IGD itu yang selalu lalu lalang itu. Yang selalu lalu lalang itu, dia sebenarnya bukan nakutin tapi malah seringnya membantu si teman-teman perawat. Dan itu bukan kejadian yang sekali dua kali, itu selalu sering kejadian gitu. Oke, ada jam-jam khusus nggak? Maksudnya dia selalu datang di jam berapa gitu? Spare waktunya antara jam 12 malam sampai jam 3. Rata-rata sebelum subuh selalu kejadiannya itu. 12 malam sampai jam sebelum subuh lah. Jam 3, jam 4 lah gitu. Kejadiannya hampir pasti jam segitu. Nah, sering kejadian seperti itu sampai waktu itu si cewek ini tuh inisialnya, akhirnya saya cari tahu nih. Siapa dia? Iya, siapa sebenarnya si perawat ini? Karena sosok perawatnya masih pakai, kalau di film-film tuh pasti pakai yang topi kecil gitu kan? Kecil, perawat topi kecil yang putih gitu kan. Sedangkan di rumah sakit tempat saya kerja dulu, itu notabene kalau muslim itu semuanya kerudung, hijab. Yang non muslim itu cuman diikat aja paling, rambut, tidak ada yang memakai topi kecil gitu. Dan baju putih perawatnya itu bukan putih yang benar-benar putih bersih, tapi yang lusuh, udah lusuh gitu. Udah kayak lama banget gitu. Iya, yang lama banget. Nah, cari tahu selama berapa tahun saya kerja di situ, hampir terus-terusan ada kabar dari ruangan ini ada nih ketemu, ruangan ini ketemu nih, saya ketemu langsung. Akhirnya saya tahu nih dari senior saya juga, ternyata ini tuh dulu tuh mahasiswa keperawatan yang mohon maaf dia tuh MBA, terus stres, overdosis, dia nyuntik apalah obat segala macam, pengen gugurin kandungannya, pengen supaya gugur gitu kan, gugur gitu kan. Akhirnya meninggal di ruangan itu, ruangan rawat inap itu, dan selalu kejadiannya di situ. Dan sampai akhirnya dia meninggal tuh? Iya meninggal, udah lama banget itu, tahun 90-an kejadiannya. Nah ternyata itu barulah tahu, oh ternyata ini tuh si cewek ini itu mantan dulu mahasiswa akademi keperawatan yang istilahnya pengen disempurnakan. Cuman kan kita nggak tahu ya, untuk mensempurnakan ya kita cuma bisa kirim doa, kirim mungkin Al-Fatihah dan menyebut nama dia gitu kan. Namanya S inisialnya. Inisialnya S. Dan itu sudah menjadi, udah bukan rahasia lagi kalau di situ ya? Ya udah tahu, sampai detik ini saya ada di sini itu pasti masih ada kejadian, masih ada aja. Nah itu kan hanya di malam-malam tertentu. Berarti kan sebenarnya tujuan mengganggunya tidak jahat ya?
Sebenarnya tidak. Iya. Kalau untuk apa namanya ke teman-teman perawat enggak. Mungkin kalau yang penunggu pasien lihatnya ya takut gitu kan. Anggapannya kan beda-beda ya. Iya. Tapi berarti ada sesuatu yang dia ingin sampaikan kan berarti. Iya. Nah dia ingin disempurnakan gitu. Pengen disempurnakan itu gitu kan. Jadi dia pengen dulu sampai sempet. Jadi saya punya kabarnya gini. Orang tuanya tidak tahu karena dia di luar kota, bukan orang Cianjur. Bukan orang Cianjur gitu kan. Jadi di luar kota yang taunya si mahasiswa ini masih kuliah, terus kerja di rumah sakit, taunya gitu. Ternyata padahal udah nggak ada. Pengen dikasih kabar ke orang tuanya bahwa saya itu udah nggak ada. Gitu. Oh nggak ada yang ngasih kabar. Akhirnya kan dikasih tahu lah gitu. Tapi sampai sekarang ternyata masih seperti itu. Masih ada aja. Masih ada aja. Masih ya? ada gangguan-gangguannya. Kayak apa namanya? Kursi roda jalan sendiri. Saya sama teman-teman nih, saya sendiri nih. Saya teman-teman biasa suka iseng kalau malam. Keliling-keliling gitu kan, kalau sama teman-teman security keliling-keliling kemana. Nah ada satu ruangan di lantai itu, ruangan penyakit dalam khususnya, ruang penyakit dalam. Ada satu ruangan gudang itu gudang untuk alat kesehatan, nyimpen apa namanya kursi roda atau oksigen, tabung-tabung oksigen kan selalu ada tuh. Itu kejadiannya hampir setiap malam, bukan hanya malam Jumat nih seram, enggak, hampir setiap malam dulu. Jadi kursi roda disimpan 3 berderet rapi, dilipat kan, dilipat. Jadi selalu deng ke apa, ngebentur ke tabung oksigen gede. Deng. Penasaran lah kita, datang sama teman-teman. Itu sebenarnya kita punya videonya, saya punya videonya. Pas buka pintu, itu kursi roda kebuka jalan sendiri gini mundur. Ya Allah, saya bilang, kok gini? Padahal itu baru jam setengah 9 malam lah, baru setengah 9-an. Jadi 3 kursi roda rapi, lipat, tapi yang satu kebuka, mundur. Seperti kayak ada yang ngambil gitu ya? Iya kayak kalau gini, kalau ini bata gitu kan ya, tembok turunan itu oke masuk akal, bisa mundur atau maju gitu. Ini rata, terus kondisinya bukan maju tapi mundur kayak yang ditarik ini nih, mundur. Itu sebenarnya saya punya videonya. Real, asli gitu. Saya ngelihat itu kondisinya baru jam setengah 9 malam. Habis itu karena saya orangnya apa penasaran ya, penasaran, pengen tahu nyari yang lain lagi gitu. Pindahlah saya dimutasi waktu itu 2000 berapa ya? 2015 apa 16 lupa. Pindah ke ruang perinatologi. Perinatologi itu apa tuh? Ruang bayi. Ruang bayi, ruang perinatologi, ruang bayi. Nah, kebetulan waktu itu dines sore pulang tuh kan sekitar jam 8 apa jam 9. Nah saya habis sholat maghrib, habis makan, habis istirahat, hujan nih, hujan mau pulang, pulang tapi biasa sambil story gitu kan, kalau pulang iseng lah gitu kan, ada story, pulang hujan, kesel banget gitulah, gerutu gitu. Jadi saya turun dari ruangan, ngelewatin satu lahan kosong itu buat nyimpen kayak belangkar kosong. Belangkar yang udah nggak kepake lah, yang rusak. Sama tabung-tabung oksigen yang gede. Di situ ada tempat satu lahan kosong. Ngelewatin ruangan farmasi di situ aja. Saya lewat sambil story aja gitu. Terus saya upload lah biasa aja. Tapi dipikir-pikir lagi, dilihat lagi. Loh, ini apa ya? Gitu kan, dilihat. Kok ada yang beda? Ini tabung oksigen ada 3 apa berapa gitu lupa. Terus di situ ada yang gini, pocong. Bentukannya pocong. Kalau nyentuh tanah itu kelihatan. Ini ngambang terus kayak gimana lah, pocong ikat terus gini. Ngelayangnya gitu. Agak gel dikit. Gini aja nih. Kayak ngelayang gitu. Kan kalau kita ngelihat ngegesin gitu ya. Iya, kayak pertama kan apa sih nih gitu kan. Dilihat lagi di zoom nih. Beneran, tapi ini apaan tuh? Suara terus. Terus apa namanya? Ini muka tuh gelap, nggak kelihatan. Cuman ya gitu, gerak-gerak gitu. Nah, ternyata pocong itu selalu menampakkan sama orang-orang sekitar yang kayak penunggu pasien. Bukan cuma saya aja yang lihat, teman-teman banyak. Penunggu pasien juga sering cerita, saya lihat pocong di sini. Dan itu juga saya punya videonya. Nah, Ken, kenapa sih kalau misalnya gini, rumah sakit kan mungkin kan ada mereka yang meninggalnya juga sempurna ya. Tapi kenapa image atau mungkin identik ya, lebih tepatnya identik. Kalau rumah sakit tuh kayaknya seram,
Padahal kan tempat serem sebenarnya di mana aja ya. Iya, di mana. Di mana aja, tapi kenapa kalau rumah sakit tuh kayak identik itu kayak serem gitu. Kenapa sih Ken? Nggak tadi ring suruh diam kan. Ya pas banget saya mungkin pengen cerita. Jadi sebenarnya ya di situ tuh semakin merajalela di rumah sakit tuh. Kenapa semakin merajalela? Karena kalau kita bilang jin yang datang ke situ itu bukan jin sembarangan. Yang pertama, yang biasanya ngasih menyaksikan sakratul maut. Udah pasti di rumah sakit. Apalagi di ruang-ruang yang memang seperti IGD. Pas penanganan yang orang-orang koma, itu masing-masing ruangan itu nggak cuman suster ataupun dokter yang menjaga. Di situ ada jin juga yang menjaga orang ini agar raganya itu nggak kemana-mana. Biasanya ada yang iseng mau narik. Kalau misalnya kita anggaplah dia orang yang penting, dihilangin. Nah itu ada penjaganya. Kenapa semakin kuat energi mistis di rumah sakit? Itu karena itu ya. Karena energi yang dimiliki sama jin-jin ini itu udah bukan jin yang biasa datang kayak lewat. Enggak, itu memang mereka datang ke situ. Nah, untuk yang ayah dengar barusan. Jadi Emma Lovers dengar ya tadi ya. Kalau kalian nonton ini harus pakai headset soalnya. Agak berliur ya. Iya. Nah, biasanya ini jin yang membuat sakit yang tadinya nggak sakit parah. Kalau kita dengar ada sedikit kayak liur-liurnya ya. Itu kalau kena itu bisa makin parah sakitnya. Bahkan bisa sampai koma. Makanya kenapa kalau kita kadang masuk rumah sakit itu bisa dibilang sembuh, bisa dibilang makin parah. Iya, benar. Nah itu karena jin-jin itu ya, jin-jinnya bukan jin-jin biasa lagi. Makanya energi di rumah sakit itu kalau di orang gue takut ke rumah sakit. Karena tingkat mistisnya udah bukan main-main lagi. Semuanya ada. Udah lebih kuat lagi ya. Iya. Oke. Nah, ini justru gini. Kalau kita kembali lagi ke cerita nih Mas ya. Kita kembali lagi ke cerita. Ini katanya pernah juga punya pengalaman di kamar jenazah. Oh, iya sebenarnya itu bukan pengalaman saya, tapi temen dan itu cerita gitu kan. Waktu itu gini. Ceritanya di kamar jenazah tuh wow. Pantuh. Semakin kuat ya. Mobile lovers sekalian dengar baik-baik. Harus nonton pakai headset. Jadi akan lebih berasa. Ada dua ya. Oke, jadi di kamar jenazah tuh gini. Itu kejadiannya sebelum subuh. Jam 4 lah. Teman saya lagi dinas malam. Itu teman yang cerita, bukan pengalaman saya pribadi. Tapi itu sampai nyebar ke seluruh rumah sakit ceritanya. Jadi waktu subuh itu hujan tuh rintik tuh, hujan gerimis kecil-kecil gitu kan. Datanglah ke kamar jenazah itu ada orang tua parubaya lah, bapak-bapak gitu, pakai kemeja yang udah lusuh gitu, datang. Ketemulah sama teman saya, bilangnya kayak gini, Kang, jangan kemana-mana ya, tolongin nanti ada saudara saya datang, minta dibersihin. Nah itu di kamar jenazah tuh, minta dibersihin. Oh emang bapak duluan kesini, bilangnya gitu kan teman. Bapak, iya nanti saudara saya datang, jangan kemana-mana dulu ya Kang, bilangnya gitu ke teman saya. Ya udah bapak ini hujan, nunggu di dalam aja. Jadi ruang tunggu biasa rumah sakit di depannya ada kursi yang besi gitu kan. Duduk di situ, kelihatan lah orang tua di situ. Nggak nyampe 5 menit, datang angkot, mobil angkot datang, ngebut gitu datang ke kamar jenazah masuk. Pas dilihat pasiennya bapak-bapak yang tadi. Bapak-bapak yang datang tadi duluan. Yang tadi minta dibersihkan. Iya. Ternyata bapak-bapak itu mungkin raganya datang duluan. Minta tolong nih, saya pengen ditolongin lah di sini dibersihin. Pas digotong dari dalam angkotnya, bajunya sama, celananya sama, dan mohon maaf banget, ini retak. Jadi korban tabrak lari, meninggal di tempat, dibawa langsung ke kamar jenazah. Biasanya kan kalau yang tabrakan atau biasanya ke IGD dulu nih untuk observasi apa-apa. Karena ini udah meninggal di tempat, sama polisi juga langsung suruh dibawa ke jenazah aja untuk diidentifikasi ini orang mana gitu kan. Dan ternyata pas dilihat di ruang tunggu si bapaknya udah nggak ada. Dan di situ cuman ada tulisan aja. Apa tulisannya? Pakai kayak darah itu di tembok, Nuhun.
Nuhun tuh terima kasih. Iya. Jadi di tembok bawah kayak darah gitu tulisannya acak-acakan, tapi kalau dilihat Nuhun gitu. Oh terima kasih. Itu di rumah sakit di Cianjur? Iya di rumah sakit Cianjur. Cianjur ya, oke. Rumah sakit Cianjur. Nah, apakah rumah sakitnya masih aktif sampai sekarang? Sampai hari ini masih aktif. Masih aktif Masih ya? aktif. Ya sebenarnya di semua rumah sakit atau dimanapun lah ya, itu saya ya udah kalau ngomongin tentang rumah sakit identik, tapi kalau kita positif thinking, Why? Bantu. kalau kita positif thinking ya hasilnya akan baik juga sebenarnya kan ya, Mas. Tapi ada nggak sih yang memang menjadi bukan raja ya, penguasa di rumah sakit itu, atau mungkin yang menjadi yang apa ya, yang udah paling dikenal gitu. Misalkan di rumah sakit, oh iya memang di situ tuh ada kuntilanak yang suka ngeganggu. Ada yang itu kan biasanya tuh ada tuh. Ya ada. Jadi kalau untuk bicaranya bukan blok-blokan ya, tapi ini kuasaannya siapa? Yeah. Ini kuasaannya siapa? Bagian-bagian. Iya ada bagian-bagiannya Iya, gitu. iya. Jadi yang wow. Jadi ada blok ini di ruangan ini Ya, ada ya. ini ada ini. Nah di rumah sakit tempat saya bekerja dulu tuh ini paling terkenalnya ada 2 pohon beringin. Aha. Nah disitulah semuanya ada. Maksudnya kalau dibilang apa ya, rajanya bukan raja ya. Mungkin yang paling dibilang paling senior atau apa. Iya, iya. Iya. Nah si S ini Ya. yang perawat saya bilang itu, Iya. dan dia diamnya di situ. Kalau yang misalkan orang lewat, karena itu adanya di pintu depan, si pohon beringin itu adanya di pintu depan. Jadi kalau ada yang lewat itu selalu lihat ngegantung di atas, kayak yang mau maaf kayak kakinya gitu, diam gitu. Nah itu paling diam nih. Kalau dibilang raja bukan ya, tapi ya dia kuasaannya di situ gitu. Dan dia kemana-mana, ke seluruh ruangan rumah sakit perawatan itu selalu ada. Kalau di tempat lain ya mungkin ya yang biasa atau apa, biasanya orang cuma lewat aja, karena yang tadi dibilang sama Bang Ken kan energinya sangat kuat nih. Iya. Kadang kan yang jin ke sana tuh yang dari mana aja, atau mungkin bawaan dari orang Nah, yang itu datang juga. ke situ. Iya. Bawaan jeleknya dari orang Iya. mungkin ke situ jadi ada. Tapi yang paling bukan berkuasa ya, paling banyak aktivitas dan sering interaksi sama apa namanya yang dilihat sama orang, Aha. itu si S itu perawat itu. Jadi ada diemnya di situ, rumahnya di situ, tapi sering keliling-keliling kemana-mana gitu. Oke. Jadi memang di situ yang paling sering ditampakin ya dari Ya. si hantu yang suster itu ya. Iya betul, itu. Oke. Tapi ada nggak sih rasa kecemasan atau teman-teman sesama pekerja di sana? Jadi takut gitu kalau dapat tugas malam. Kalau mungkin yang baru-baru ya mungkin ya. Nah, dia tuh ngeliatinnya pasti ke orang-orang baru. Jadi ke perawat teman baru, dokter yang mungkin internship atau yang masih pendidikan di situ, pasti rata-rata ke orang baru. Kalau orang-orang yang seniornya, jadi mereka udah pada ngerti, oh, Iya. dia nolong. Tapi kita harus di cross check lagi, karena kan kita tidak boleh percaya sama hal-hal, apalagi sama makhluk itu kan. Iya. Mereka selalu bohong lah. Dia ngegantiin infusan, bener gak itu obat? Dan kita cek di troli emergensi yang ada di belakang, ternyata bener itu obat yang si pasien itu dibantuin untuk ngeganti gitu. Tapi katanya kamu pernah ditampakin juga di ruangan bayi. Oh, ruangan bayi, bukan hanya ditampakin ya, tapi itu membuat saya tuh kayak apa ya, terenyuh, sedih gitu kan. Jadi gini kok ceritanya. Itu maghrib jam 7 lah, habis sholat maghrib. Jadi kalau di ruangan perinatologi, di ruangan bayi itu jam besuk tuh dibagi 2. Jam 12 siang untuk ibu-ibu menyusui masuk ke dalam, dan maghrib biasanya dan maghrib biasanya jam 7 lah, ibu-ibunya baru masuk. Nah, saya habis sholat di musola di ruangan, balik lagi ke ruang. Jadi ruang administrasi itu rata-rata di kita ruangan tuh ngebelakangin ruangan, pintunya ngebelakangin ruangan gitu. Jadi karena tembok di luar keluar tuh untuk kaca yang buat administrasi pasien tuh, buat ngobrol-ngobrol apa. Nah, waktu itu inget saya hari Jumat. Hari Kamis sampai hari Jumat ya, lupa ya tepatnya, pokoknya hari Jumat kalau nggak salah. Nah, maghrib itu bayi-bayi lagi banyak pasien itu semuanya nangis yang kayak aus, Serempak ya. ya serempak,
Biasanya kan ada bayi ini aja, bayi ini aja gitu kan. Yang lain mah anteng tidur. Anteng-anteng aja tidur bayi gitu. Nah ini hampir semuanya nangis. Nah datanglah satu ibu-ibu datang untuk menyusui si bayinya ini. Datang pakai baju yang habis lahiran, pakai sarung yang coklat gitu, batik, gitu kan. Datang bawa bayinya kayak nimang-nimang. Terus mohon maaf ngasih menyusuin bayinya. Perawatnya datang dong. Ibu mohon maaf, ini belum waktunya untuk ngasih ASI. Karena nanti jam 7 baru dibuka. Nanti ya Bu, tolong di luar dulu ditunggu. Nah, kita semuanya lihat, teman-teman perawat bidan di situ semuanya. Saya pun lihat. Oh, ada ibu nih yang menyusuin. Suruh keluar dulu karena belum waktunya nih, lagi mau dibersihin dulu atau dikasih obat dulu si bayinya. Si ibunya nyimpen cuma ngangguk doang, senyum, ngangguk doang. Jadi kelihatan cuma sebelah doang. Jadi rambutnya gini panjang gitu. Disimpan lagi bayinya. Keluarlah si ibu ngelewatin nurse stationnya. Biasa jalan keluar pintu udah. Selang berapa lama? Gak nyampe sejam apa? Dari bawah. Jadi kita tuh lantai 2 nih. Si perinatologi lantai 2. Di bawah ruang VK. Ruang VK tuh buat untuk lahirannya, untuk lahiran gitu kan. Nah dari bawah ada bidan yang ngasih tahu ke atas, Kak tolong dong kasih tahu keluarga bayi ini, ditunjuk tuh bayi itu, bapaknya kasih tahu kalau ibunya sudah meninggal. Kalau ibunya sudah meninggal, yang ngasih ASI tadi siapa? Sedih. Jadi saya tuh kok, oh ternyata ada ya kasih sayang seorang ibu untuk ngasih ASI untuk yang terakhir kalinya gitu. Si bapaknya bingung kan, jadi tolong kan nunggunya tuh di lantai 2 untuk administrasi, inform consent apa segala macam. Nah si bapaknya tolong kasih tahu bapaknya ibunya sudah meninggal, sedangkan tadi ibunya menyusuin. Terus yang menyusuin tadi itu siapa? Dan itu semuanya kita lihat di CCTV pun ada gitu. Saya mau minta CCTV-nya nggak boleh. Nah itu mungkin yang saya alamin di kamar. Oke. Itu mungkin yang saya alamin di ruang perinatologi, ruang bayi gitu. Oke. Nah, dari sebenarnya gini, Kang, ini sejujurnya ya, dari semua bagian sisi rumah sakit, sisi mana yang sebenarnya paling pegawai rumah sakit sendiri takutin? Takut. Ruang penyakit dalam ini. Yang tempat si Suster S ini meninggal. Tuh, bener loh. Tapi di mana-mana nggak semuanya nyebutin kamar jenazah tau. Nggak semuanya nyebutin kamar jenazah. Tapi kayak kalau semuanya nih ya, itu kamar jenazah aja, kamar jenazah. Jadi itu yang kayaknya harus dirubah mindsetnya ya. Justru nggak hanya di kamar jenazah ada itu, tapi di mana juga ada. Betul. Oke. Mas Anggi Ginanjar ini kan juga udah lama ya bekerja di rumah sakit ya Mas? Dulu 11 tahun di sana. Di sana 2011 ya? sampai 2022. Oke. Nah ini ya kalau ngomongin saya bilang sih suka duka mah apapun pekerjaan mah pasti ada lah. Betul. Ya ada lah ya. Ada nggak yang akhirnya teman-teman, wah gue resign aja deh, gue nggak sanggup nih, gue digangguin. Kalau untuk masalah itu resign enggak ya, tapi resign untuk hal lain gitu kan. Tapi kalau udah yang malasnya gini, kalau waktu dinas malam, kalau udah jam 2 kesini, udah malas deh. Mau ngantuk, mendingan melek deh gitu, mendingan melek dulu daripada tidur digangguin atau dinampakin sekalian. Karena kalau saya pengennya, ya udahlah kalau ngobrol hayu gitu. Kalau ngobrol mendingan daripada lu gangguin gedor-gedor pintu atau apa, mendingan ya udah sok kita ngobrol temenin. Dan itu kejadiannya waktu Covid kemarin. Waktu Covid kemarin. Covid lagi. Iya, waktu COVID nih kemarin. Saya diisolasi 15 hari. Isolasi 15 hari di sana. Isolasi 15 hari. Hari pertama, kedua itu enggak ada apa-apa. Hari ketiga mulai nih. Lemari jedek gitu. Jedek gitu. Saya cuma ngomong, sok aja kalau mau nampakin silahkan nampakin. Masa kamu sampai berani gitu? Iya kok. Namanya Anggi bangor-bangor ya. Asli gue diem. Iya. Iya lagi. Terus? Jadi
kesel gitu kok, kesel ke diri sendiri gitu ya. Kalau mau misalkan nampakin ya udah sok silahkan nampakin, tapi kalau misalkan mau nampakin yang sempurna, saya bilang gitu, jangan yang sosok aslinya. Iya. Udah tuh gitu. Terus nggak lama keran air di WC cus gitu kan, saya cek kering. Ya. Ya logikanya walaupun misalkan ada sedikit juga pasti ada basah kan di lantai. Iya, Pasti basah. ada. Ini kering, nggak ada sama sekali. Udahlah, saya tiduran lagi sambil nonton TV. Sarung kan saya selalu pakai sarung, selimut sarung, ditarik set gitu. Ini mau ngapain? Saya bilang mau ngapain sih? Gitu kan, mau ngapain? Udahlah, jangan ganggu-ganggu. Udah, tidurlah, saya tidur. Terus tempat tidur itu kan ada rodanya tuh kalau di rumah sakit yang dikunci kan. Kalau digerakin kan suka cik 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 cik. Iya. Aduh ini apa lagi sih ngeganggu. Udahlah saya bangun tuh jam 2 malam tuh, inget jam 2 malam. Bangun ngomong lagi gitu. So kalau mau nampak yang sempurna, tapi tiba-tiba di sini sebelah kanan deg abdi di dia Kang. Cewek. Jadi saya di sini Kang. Iya. Saya di situ kan cuman ya istighfar apa baca-baca segala macam. Ya udah, kalau misalnya di sini temenin saya di sini. Ngobrol saya kok. Ngobrol gitu. Ngobrol. Terus bagaimana caranya dia nyaut? Jawab deh. Iya, jawab. Nama kamu siapa? Misalkan gitu. Tapi bahasa Sunda ya. Nami teh siapa, Neng? Nah, ya di dia. Kenapa ada di sini? Ngapain sih di sini? Jadi cerita saya tuh gini. Ini saya tuh korban ini gitu kan. Curhat, jadi curhat. Tapi kan wow. Bantu. Tapi kan kita nggak boleh percaya sama yang kayak gitu ya. Janganlah, udah biarin aja. Abis itu datang anak kecil berdua bawa balon. Kirain menunggu pasien, lah COVID. Perawat aja pakai APD lengkap gitu kan. Ini ada bocah 2 orang. Anak kecil bawa balon gitu. Di situ saya 15 hari ditemenin sama sosok itu. Nongkrong, ngobrol gitu kan. Jadi bukan nongkrong ya apa. Sambil ngobrol di situ, jadi curhat tiap malam. Yaudah saya mau tidur, pergi ya daripada kamu ketular COVID, saya bilang. Bercandainnya gitu. Lu udah mati, ketular COVID masa mesti mati 2 kali, saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya nemenin saya sampai 15 hari di situ. Itu yang paling bukan berkesan ya. Akhirnya jadi teringat gitu ya. Iya gitu. Dan kayak gitu sih. Apalah kalau kita lihat aslinya kayak hologram. Kayak hologram. Ini kedua kali ngomongnya ya. Kayak hologram. Kemarin kan ngomong juga kan? Iya. Jadi kayak wow. Seru banget. Gitu. Jadi paling ya itulah pengalaman saya yang kejadian di rumah sakit. Sebenarnya kalau kita mau dengerin cerita lagi ya akan panjang lagi ya. Sangat panjang. Karena sudah bertahun-tahun bekerja sebagai pegawai di rumah sakit. Iya, betul. Ya, dan setiap dipindah itu udah pasti punya ceritanya masing-masing. Betul. Dan jadi tapi saya percaya ya kalau yang kayak gitu nggak hanya di rumah sakit, dimanapun juga ada. Ya, dimanapun mereka selalu ada di mana-mana ya. Jadi jangan sampai takut ke rumah sakit gara-gara hantu lah, gara-gara ini ya jangan. Yang penting jangan sampai kita kalah sama mereka. Ya, jadi apalagi kan kondisi kita lagi sakit, lagi lemah ya. Terus jadi akhirnya jadi kalah sama mereka. Dan itu jangan terjadi. Mas Anggi, makasih banyak ya. Sayang, terima kasih kok. Sudah hadir di sini. Ya, terima kasih ya Mas Anggi ya. Sukses terus amin, untuk Mas ya Anggi Allah, amin. Ginanjar. Pokoknya salam juga untuk keluarga. Dan setelah ini ya nanti kita akan ada tayangan Sisi Dunia di mana akan bercerita tentang asrama berhantu. Asrama mana yang akan kita maksud dan kira-kira apakah kalian mengenal tentang asrama yang akan kami bahas untuk malam hari ini? Saksikan hanya di Sisi Dunia. Sampai ketemu lagi di minggu depan di Mereka Ada di Sini.